Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astunggaru, saat ini Santi berada di mana ini? Lagi di Sekretariat Pasematonan Agung Nararya dalam Menculuk Tegakori. Oke, tempatnya di Denpasar ya. Di Denpasar. Oke, baiklah. Nah, ini kan menyambut untuk Hari Saraswati dan untuk rahinan sebentar lagi ya. Jadi nanti yang tema yang kita bahas adalah tentang Saraswati. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, mungkin channel Santi Dharma Chandra ini baru pertama kali nih mengundang generasi muda Hindu, toko Hindu untuk generasi muda yang biasanya sangat viral di Instagram, di TikTok mungkin ya. Jadi itu realita itu kemarin Santi stalking tentang TikToknya dan Instagramnya. Sebelumnya kenalan dulu dong. Semeton salam kenal Tiang Arya Gangga. Kebetulan diundang sama Mbok Santi. Fenomenal sekali karena Mbok Santi ini adalah salah satu konten kreator sih, tokoh perempuan yang konsisten dari dulu untuk mengangkat budaya-budaya, upacara-upacara orang Bali, orang Hindu, dan bukan hanya di Bali ternyata ya, di Nusantara ini sih, di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti Santi mau lunas ilmu untuk belajar, untuk saling sharing lah, ngobrol tentang generasi Hindu khususnya yang untuk tentang Rahinan Saraswati. Nah, ini kan untuk Hari Saraswati sendiri kan diperingati 210 hari sekali ya. Ada di Saniskara Umanis, tepatnya mungkin kalau di bahasa Jawa itu ada namanya Sabtu Legi kalau perhitungan dari Jawa, dan di wuku Watu Gunung sendiri kan. Nah, kita bahas nih tentang Dewi Saraswati sendiri kan. Kalau bisa dibilang Dewi Saraswati ini adalah saktinya Dewa Brahma. Dewa Brahma. Kamu setuju gak sih peran perempuan di era pendidikan ini sebagai taksu wibawanya sebuah peradaban itu bagaimana? Sangat setuju, karena lagi-lagi kehidupan itu bisa nyambung atau berlanjut itu karena rahim perempuan. Dan dalam hal ini tentunya kita harus bisa memposisikan perempuan dalam konteks pendidikan sebagai sebuah ilmu, karena jujur aja dulu guru-guru SD SMP saya kebanyakan perempuan. Oh gitu ya. Oh ya. Jadi perempuan adalah sebuah pendidik juga, yang dilambangkan sebuah yang tidak hanya di ruang-ruang formal, tapi di ruang-ruang informal juga perempuan itu harus dimengerti, karena dialah yang sebenarnya pertama kali mengajarkan atau memberikan didikan khususnya di rumah-rumah ke anak-anaknya. Jadi mungkin ini kan channel Santi Dharma Chandra nggak hanya dipelajari ditonton oleh umat Hindu ya. Jadi banyak hal yang pengen tahu siapa sih Kak Dewa Brahma itu gitu kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Dewa Brahma nih, ini bagaimana untuk perannya? Dalam agama Hindu kita mengenal yang namanya Trimurti. Yaitu ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa. Yang dalam hal ini kalau kita bahas Dewa Brahma merupakan dewa yang ditugaskan sebagai dewa pencipta. Nah, di sisi lain, kalau bahasa gampangnya nih, seorang dewa itu tidak akan sakti kalau tidak punya pasangannya. Oh gitu ya. Maka dari itu kan jadi laki-laki harus pinter-pinter pasangan dong. Kurang lebih filosofi. gitu. Dari Trimurti itu ada yang namanya Trisakti, Saraswati, Laksmi, Durga. Nah, kalau berbicara terkait dengan Dewa Brahma, kita bahas saktinya nih Dewi Saraswati sebagai dewi atau ibu ilmu pengetahuan. Jadi powernya Dewa Brahma itu ada di Dewi Saraswati ya. Bagaimana menciptakan sesuatu kalau tidak ada ilmu pengetahuan gitu kurang lebih. Jadi sia-sia ya. Penciptaan yang sia-sia seperti itu. Dan kan biasanya ini kalau untuk Dewi Saraswati pas hari Rahinan sendiri itu kan biasanya juga ada identik dengan upakara Mawinten Saraswati gitu kan. Nah, pengertian manfaat dari pewintenan Saraswati itu apa sih? Jadi kalau tidak salah teman-teman ya, bantu koreksi karena saya juga bukan pemuka agama. Next. Kurang lebih pewintenan Saraswati itu makna dari filosofinya adalah memohon kepada Ibu Dewi Saraswati karena untuk terjun di setiap jiwa manusia. Untuk masuk ke jiwa manusia kita memohon izin, mohon restu agar ilmu yang kita pelajari itu bisa terserap dan bisa dipergunakan dengan baik dalam kehidupan. Oh gitu. Jadi biasanya orang-orang anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, bahkan maba-maba baru kuliah biasanya sebelum belajar sekolah, sebelum memulai perkuliahan biasanya Mawinten Saraswati. Oh, Mawinten Saraswati dulu ya. Jadi untuk minta panugrahan dari beliau Dewi Saraswati tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini kan untuk kamu kan tak lihat itu aktif banget untuk jadi di dunia influencer, khususnya tentang komentar tentang permasalahan negara, daerah dan lain-lain gitu.
Nah ini Santi kan tadi belajar bahwasanya pendidikan itu bersifat universal, ya bersifat universal, sudah ditulis di undang-undang. Hak-hak masyarakat itu bagaimana sih? Apakah setiap masyarakat itu berhak untuk menempuh pendidikan dan lain-lain? Itu bagaimana? Pentingnya pendidikan bagi generasi Indonesia itu? Wajib belajar 12 tahun. Penting banget. Kenapa penting? Karena lagi-lagi peradaban itu bisa terjaga ketika kualitas masyarakatnya itu bagus, dan kualitas itu sendiri kan bisa bagus kalau diberikan pendidikan yang tepat, diberikan pendidikan yang baik, diberikan pendidikan yang bagus. Kenapa negara harus hadir? Ya karena negara harus bisa menjamin dong warga masyarakatnya untuk bisa bersekolah dengan baik, bisa bersekolah dengan gratis, apalagi kalau tidak salah dalam regulasi kan SD, SMP, SMA itu seharusnya negara hadir untuk memberikan pendidikan secara gratis. Gratis ya. Tapi realitanya banyak loh generasi, maksudnya anak-anak Indonesia yang putus sekolah atau mungkin sekolah juga tidak layak, apalagi di Indonesia Timur ya, di anak-anak Papua. Kemarin tuh Santi juga ada guru temennya Santi sekolah di sana, jadi sampai untuk beli tikar aja minta tolong sama Santi untuk tolong dong bantu untuk belikan tikar dan lain-lain. Peran negara sendiri seharusnya bagaimana sih? Kok kesetaraan pendidikan itu dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu bisa disebut masih belum apa ya, belum setara gitu. Kenapa itu? Mungkin gimana ya? Pembangunannya kita bicara soal kebijakan-kebijakan dari kepala daerah. Dan lagi-lagi jadi jangan salahkan pendapatan daerahnya yang sedikit, tapi bagaimana pemerintah untuk bisa lebih kreatif dalam mencari pendapatan daerah, karena yang saya tahu pengalokasian dana pendidikan dalam regulasi undang-undang itu kan 20%. Iya. Nah, apakah dari 20% itu mencukupi untuk mensubsidi semua fasilitas dan pendidikan yang ada? Hari ini kan ternyata tidak. Banyak daerah-daerah yang tertinggal. Iya, emang. Banyak yang gitu. Putus sekolah. Iya, dan sekolahnya tidak layak. Tidak layak. Tapi rumah jabatan DPR-nya layak. Iya, itu. Itu yang miris sih, itu yang miris gitu loh. Jadi, nah ini nih yang harus dipikirkan oleh pemerintah, jangan sampai hanya mengacu dari angka. Misalnya gini, pendapatan daerahnya misalnya 1 juta. Kalau di kalau mengikuti undang-undang regulasinya kan 20% pengalokasian. 200.000 itu cukup nggak sih? Jadi jangan mengacu pada 20%-nya, tapi mengacu pada cukupnya. Peningkatan kualitas pendidikannya tuh dengan 200.000 ini cukup nggak? Kalau ternyata masih banyak yang belum, naikin dong. Karena kan batas minimalnya 20%, tapi ketika dilihat masih banyak yang bocor, mejanya rusak, bukunya kurang, akses jalannya jelek, ya dari 20% itu naikin lah 40%. Oh gitu ya, sesuai dengan kebijakan-kebijakan. Ya mungkin takut kali anggaran rumah jabatannya kepotong. Nah, tapi mungkin kadang ada yang mungkin Santi juga berpikir sih, mungkin takut, yang bukan takut ya, enggak, nanti dibahas lagi aja lah. Kita fokus aja untuk pembahasan ini karena itu sangat sensitif. Pendidikan penting dan peran pemerintah harus hadir. Peran pemerintah harus Jangan sampai upacara-upacara atau Hari Raya Saraswati hanya dijadikan sebagai seremoni keagamaan yang pada implementasinya dalam bentuk negara ternyata pemerintah itu tidak, khususnya di Bali ya. Karena pemimpin kita orang Hindu, pemimpinnya tidak mengerti filosofi dari hari raya ini yang dijadikan hanya ajang untuk sembahyang, ajang untuk kumpul keluarga, tapi ternyata mereka lupa mereka adalah pemimpin dari sebuah daerah tapi tidak mengeluarkan kebijakan yang adil untuk masyarakatnya dalam bidang pendidikan. Oke. Nah, ini kan fokus untuk program. Kemarin kan dari beli angganya sendiri. Beli angga nggak sih? Beli Arya Gangga. Soalnya namanya panjang banget nih. Kita lihat ya. Ini pengurus pusat Dewana Putra dalam Tegeh Kori periode 2025-2030. Ketua umum nih kebetulannya I Gusti Ngurah Arya Gangga R Tegeh Kori. R-nya apa? Nama ayah saya. Siapa? Oke. Berarti Santi manggilnya Beli Gangga aja ya. Boleh. Oke. Beli, jadi kan untuk kemarin itu ada diskusi bahwasanya di sini mau membentuk pasraman. Jadi untuk pendidikan yang memang ada di pesemotonannya Beli juga itu. Kenapa sih untuk menggagas sebuah pasraman dan itu dimulai dari PAUD gitu loh? Itu bagaimana? Oh jadi perlu dikasih tahu dulu ke teman-teman. Kami di keluarga besar ada wadah namanya Pesemotonan Agung Nararya dalam Tegeh Kori. Selain kita bergerak dalam bidang kebudayaan yang dimana
kita menjunjung tinggi dan menjaga sejarah leluhur, kami juga ingin mengabdi kepada negara dalam bentuk apa? Jadi Pasemetonan ingin dan sudah malah sebenarnya yayasan sudah terbentuk, izin dan badan hukum sudah, gedung sudah, kita akan buat PAUD ya. Kenapa buat PAUD? Kenapa kok dari kecil itu? Kenapa itu? Alasannya karena kembali lagi kita merasa bahwa dalam menjaga generasi muda itu pendidikan yang paling dasar itu harus settle, harus bagus. Jadi kita mencoba mulai berkontribusi dari mungkin hal kecil, dari pondasinya dulu pondasinya dulu. Kalau sudah settle baru nanti mungkin ke SD, ke SMP, SMA selanjutnya ya. Nah ini kan untuk lihat ini kan dari grup Pasemetonan ya, untuk dari yayasan ini bersifat universal nggak? Mungkin yang di luar Semeton Beli mau ikut Pasemetonan boleh nggak? Boleh ya. Jadi memang untuk bersifat universal merangkul semuanya. Misal nih dari mana, daerah mana, atau mungkin kan nggak hanya jadi pasar aja ya. Mungkin dari Gianyar pengen belajar untuk di sini boleh nggak? Boleh. Yang penting sekarang kembali ke semangatnya di awal kan, untuk berkontribusi. Kalau bahasa undang-undang itu kan pembukaannya mencerdaskan kehidupan bangsa. Keren banget. Next jadi pemimpin Bali nih. Aduh. Tapi hal apa sih yang membuatkan lihat juga sangat kritis sekali terhadap pemerintah, terus terhadap permasalahan sosial, terhadap politik dan lain-lain gitu kan. Kadang mungkin sebagian banyak masyarakat juga yang menilai, ngapain sih anak muda ikut-ikutan politik, provokator dan lain-lain gitu. Ada sebutan-sebutan hal kayak gitu kan. Dan itu bagaimana? Untuk kenapa kok Beli Arya Gangga sendiri memilih untuk mengkritisi sebuah pemerintahan atau dengan fenomena-fenomena sosial gitu, kok berani banget sih gitu. Kembali ke gini ya, sebenarnya temanya sangat penting berkaitan bagaimana sih cara kita mengejawantahkan Hari Raya Saraswati. Ternyata tidak hanya di hari H dalam konteks persembahyangan, tapi apa yang saya coba lakukan bersama teman-teman. Kenapa sih selalu mengkritik pemerintah? Karena saya merasa bahwa masyarakat itu tidak boleh bodoh. Masyarakat tidak boleh bodoh. Harus kritis. Kenapa harus kritis? Karena kita harus menilai kinerja pemerintah dong. Dengan cara apa? Dengan cara mengomentari, mengkritisi, memberikan saran. Dan semua apa yang kita lakukan itu kan berdasarkan ilmu yang kita dapat, ilmu kehidupan, ilmu di sekolah, di kampus, dan semua itu berangkat dari pendidikan yang kita dapat. Nah, saya curiga ketika pendidikan kita dibiarkan begitu saja melambat, tidak ada perkembangan, saya curiga pemerintah ini takut masyarakatnya pintar. Takut karena orang pintar bisa dianggap ancaman. Mungkin ya. Atau dari itu, ayolah kita sama-sama, khususnya mungkin entah itu buzzer yang dibayar atau mungkin masyarakat yang belum tahu, masih awam gitu kan. Ya dihargailah orang-orang yang mau bersuara, karena balik lagi kita itu kan tidak membawa kepentingan pribadi. Kita seperti itu untuk mengingatkan pada pemerintah bahwa hai kami dalam tanda kutip masyarakat yang memilih, kerjakan tugasmu dengan baik. Tapi di Hindu kemarin tuh saya Santi tuh sempat belajar bahwasanya di Hindu kan ada konsep Dharma Negara sama Dharma Agama. Nah, kalau Dharma Negara apakah kita harus nurut-nurut aja dengan semua kebijakan yang negara berikan? Atau seperti apa sih konsep Dharma Negara itu? Dharma Negara itu kan adalah kewajiban seseorang untuk berkontribusi kepada negara. Bukan berarti berkontribusi dalam artian hanya nurut-nurut aja. Iya, terima aja. Misalnya kebijakannya justru merugikan, masa kita harus nurut terhadap sesuatu yang justru merugikan kita? Itu bukan bagian dari Dharma Negara. Justru bentuk dari Dharma Negara yang saya pahami adalah berkontribusi untuk memajukan sebuah wilayah, negara, bangsa dengan cara apapun. Dengan cara terlibat menjadi volunteer misalnya, jadi relawan, jadi konten kreator, masuk ke pemerintahan, masuk partai politik, atau jadi kritikus. Itu juga bagian dari Dharma Negara. Tapi kan banyak orang yang katanya anti politik gitu. Sedangkan di kacamata Beli sendiri sebagai generasi muda Hindu gitu kan. Tentang politik itu apa sih? Penting gak sih untuk dipelajari setiap manusia gitu? Penting gak? Atau mungkin ada orang-orang yang khusus yang memang suka dengan politik atau bagaimana? Atau pendidikan dasar sebagai politik gitu loh, agar lebih mengerti. Menarik. Politik kalau memang tidak suka dipelajari nggak usah sebenarnya. Nggak usah yang penting jangan buta politik. Jangan buta politik. Harus tahu politik sedikit. Tapi kalau misalnya kayak teorinya nggak perlu. Jadi nggak semuanya harus mendalami itu. Cuma ya lagi-lagi ketika kita buta politik nanti kita akan dipermainkan sama
politik itu sendiri. Iya, Pak. Karena jujur aja nih, misalnya kayak Santi, kan cetar nih. Kalau kita nggak aware dengan politik, skincare mahal nanti, bedak mahal, lipstick mahal. Kalau cuek-cuek biarin aja, dia yang turun, dia yang gini, kita diem-diem. Lu diem-diem aja menang, udah nanti harga skincare naik. Boncos lah gue. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi kita harus aware, kita harus tahu, paling tidak ketika memang tidak berani, tidak demo, nggak harus demo juga kan. Bantulah untuk bersuara di sosmed. Karena kemarin juga fenomena terakhir kemarin saya lihat bahkan orang-orang yang jarang banget mengomentari tentang politik sampai buat story. Nah itu kan bagian dari keterlibatan kita. Tapi kan banyak orang menganggap politik itu buruk. Apa yang menyebabkan politik itu dianggap buruk? Dianggap udah nggak usah bahas politik, ngapain sih ikut-ikut gitu yang kan? Yang buruk manusianya. Oh yang buruk manusianya. Kalau saya menganggap bahwa politik itu salah satu jalan yang mulia karena dengan politik itu kita bisa mensejahterakan masyarakat banyak, tapi dengan politik juga justru kita bisa menyengsarakan orang banyak. Tergantung jalan yang kita ambil. Jadi seperti apa pisau ya, dua sisi atau ada uang koin gitu loh. Jadi bermata dua itu tadi. Nah, pesan Bli untuk apa sebagai generasi muda Hindu yang cukup berani nih. Kadang kan kalau jadi orang Bali juga udah nggak enak, terima aja lah, udah karmanya kayak gitu kan biasanya kayak gitu kan. Muluk itu udah ikut aja, udah terima aja, udah syukurin aja apa yang selagi bisa beli nasi jinggo 5.000 ya udah kita syukurin aja. Bagaimana untuk bisa meningkatkan sebuah keberanian ketika kita memiliki ilmu untuk berani bersuara? Itu bagaimana itu? Pertama kembali ke tema di awal, pendidikan itu penting. Karena dari pendidikan kita akan mendapatkan sebuah kesadaran. Kedua curiosity kita, curiositas, rasa ingin tahu. Kita harus melatih rasa ingin tahu kita untuk peka terhadap situasi yang terjadi. Jadi banyak-banyaklah bergaul, banyak-banyaklah menggunakan waktu dengan produktif. Karena saya sangat miris ketika banyak sekali anak muda yang buang-buang waktu hanya nongkrong misalnya, gosip. Gitu. Nah, nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa ngumpul asalkan ngumpul nongkrongnya itu produktif. Ada visi misi yang harus tepat, gitu. Jadi anak-anak muda nggak apa-apa nikmati masa mudanya, tapi saya berharap kita sebagai orang Bali kita dilahirkan punya, kalau saya yakin kita dilahirkan itu punya misi kehidupan. Iya, Jangan sampai kesempatan kita untuk lahir di dunia ini kita gunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Itu. Nah, tapi mungkin satu lagi ya tantangan, mungkin Sandi juga sebagai masyarakat, sebagai mungkin ya konten kreator yang kesana kesini dan lain-lain. Kadang itu banyak hal yang mungkin dari generasi yang udah tua atau udah lingsir gitu kan. Kadang banyak anak-anak muda itu yang takut bersuara karena kan nanti bisa kamu masih muda, tahu apa sih kamu kayak gitu-gitu. Bagaimana sih menghadapi dengan para yang udah tua-tua kayak gini kalau memang underestimate dengan generasi muda gitu loh? Bagaimana cara menghadapinya? Tua tuh maksudnya orang lain apa orang tua? Maksudnya orang yang lebih tua di lingkungan gitu loh. Kalau kita berbicara tentang ilmu atau apa yang kita tahu, terus kita speak up, biasanya kan kamu tuh masih muda, tahu apa sih kayak gitu kan? Kamu tuh ngerti apa sih kayak gitu? Underestimate terhadap generasi muda, apa yang harus kita lakukan? Takut melawan juga salah. Kasih jawaban simpel. Kalau teman-teman mengikuti pemilu kemarin, kita ini mayoritas. Generasi muda 55-60% itu kita mayoritas. Yang tua-tua tuh sisa dikit. Biarin aja karena tidak salah kenapa cetakan mereka seperti itu. Mereka hidup 32 tahun di zaman ketika mulut itu dikunci. Jadi mungkin mereka agak heran ketika melihat generasi di bawahnya berani gitu ya. Tidak masalah. Saran saya nggak usah berdebat dengan orang yang tidak sejalan dengan kita. Biarkan seperti itu. Jadi cobalah cari pergaulan atau teman yang sepemikiran. Ketika memang ada orang tua yang mengomentari, janganlah, udah biarin aja. Memang cetakannya seperti itu. Lalu ya kita nggak bisa memaksakan. Iya, kita nggak bisa memaksakan. Kita bisa memaksakan agar untuk mengerti kita. Dengan kita. Lalu hal kedua yang sejarah itu selalu berulang. Sejarah selalu berulang. Gimana? Hal kedua yang perlu kita yakini adalah perubahan bangsa ini selalu ada keterlibatan anak muda. Bung Karno tidak akan memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus kalau tidak diculik oleh anak-anak muda. Oh iya. Nekat dong, berani ya. Nekat. 1908 itu ada organisasi Budi Utomo. 1928 Sumpah Pemuda, tidak ada sumpah orang tua.
Iya. 65. Oke. 65 Bung Karno turun itu karena anak muda Suhoki. 98 reformasi itu karena anak muda, bukan karena orang tua. Jadi ketika memang ada orang tua yang dalam tanda kutip yang underestimate dengan pemuda, biarin. Memang seperti itu udah. dari zaman ke zaman. Oke. Jadi nggak usah didebat, karena dengan berdebat justru malah bisa bikin sakit hati orang, bisa bikin udah tutup telinga aja, tetap jalan ke depan. Anak muda memang tugasnya untuk merubah. Oke, thank you. Terima kasih ya ampun, luar biasa ilmunya. Jadi untuk Beli Arya Gangga sendiri itu juga termasuk cukup inspirasi lah untuk di dunia media sosial, di dunia nyata bisa menjadi ketua umum, dan tak lihat kegiatannya kemarin dipecat tuh, kemarin di sini, kemarin di situ, banyak banget. Lebih karena nganggur, makanya coba nyari banyak kegiatan. Gue juga nganggur sih. Ya udah, nanti banyak hal yang harus kita kerjakan untuk umat dan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih banyak. Lunas doanya dong, ditutup dengan doa. Aduh, kita Para Mas Santi Semeton. Nama channelnya Santi Dharma Chandra. Terima kasih banyak kepada channel Santi Dharma Chandra dan penonton. Semoga channelnya berkembang, bisa ditonton orang banyak dan bisa menginspirasi banyak orang. Jangan lupa di like, komen, di share, karena setelah ini kita akan tutup dengan Para Mas Santi. Nah, sebelumnya satu lagi pertanyaan, kalau ada yang mau ketemu sama Beli Arya Gangga, mau belajar lah atau seperti apa? Sharing-sharing. Iya, biasanya di mana? Bisa komen aja di komen. Iya, di Instagramnya apa? Di DM di Instagram saya Arya Gangga. Arya Gangga. @_Arya Gangga. @_Arya Gangga. Main Facebook, TikTok juga ada, Praga Institute. Di IG aja. Kalau lebih aktif di IG. Di IG. Oke. Terima kasih. Tutup Para Mas Santi ya. Kita tutup Para Mas Santi. Om Santi.